أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في محكم كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan rahimnya. Kami diberikan kesempatan untuk berkumpul dan mengadakan acara duka aza Aba Abdillahil Husain alaihimussalam, terutama acara yang dinamakan atas putra Abi Abdillahil Husain alaihimussalam bernama Ali Asghar atau Abdullah Ar-Radhi. Al-Fakir sangat bahagia melihat mayoritas dari hadirin acara ini, hadirin dan hadirat acara ini adalah anak-anak kita, perempuan dan laki. Alhamdulillah, semoga dengan rahmat dan inayat Ahlul Bait alaihimussalam kalian bisa menjadi generasi emas insyaallah untuk membanggakan orang tua kalian dan juga menjadi kebanggaan Syiah insyaallah. Dalam tragedi Karbala terdapat banyak kisah dan cerita tentang keberanian dan juga pengorbanan para Ahlul Bait alaihimussalam dan juga para sahabat-sahabat Abi Abdillahil Husain alaihimussalam. Contohnya kisah Qasim ibnil Hasan, kisah Abdullah ibnil Hasan, kisah Al-Abbas, ya, kisah Ashabul Husain seperti Zuhair dan juga Abis, Wahab dan lain sebagainya. Tapi kisah Ali Asghar merupakan bukti ketertindasan Aba Abdillahil Husain alaihimussalam dalam peristiwa Karbala. Kenapa? Karena kalau kita lihat di antara syuhada peristiwa Karbala, kebanyakan mereka berperang dan bisa menggugurkan musuh, ya. Bahkan remaja bernama Qasim ibnil Hasan, putra Imam Hasan alaihimussalam yang hadir di peristiwa Karbala, dalam sejarah Karbala melakukan
pembunuhan musuh, ya, menggugurkan musuh. Artinya beliau melakukan peperangan dan mengangkat pedang. Tetapi Abdullah Ar-Radhi ini yang dikenal dengan nama Ali Asgar, beliau hanya anak berusia 6 bulan. Ya, anak bayi yang berusia 6 bulan tidak ada niatnya untuk berperang. Tidak mungkin ia bisa mengangkat pedang untuk menyerang musuh. Tetapi apa yang terjadi di Karbala? Apa yang musuh lakukan kepada Ali Asgar? Mereka membunuhnya dengan cara yang sangat tragis. Maka kisah Ali Asgar ini merupakan bukti atau dokumentasi yang paling cerah, paling terang tentang ketertindasan Aba Abdillahil Husain alaihimussalam serta keluarganya dan para sahabatnya di tragedi Karbala. Dalam cerita ini terdapat 3 pahlawan. Ya. Jadi dalam cerita kesyahidan Ali Asgar terdapat 3 peran utama, 3 pahlawan. Pertama, ya pastilah Aba Abdillahil Husain alaihimussalam. Ya. Di mana Aba Abdillahil Husain alaihimussalam saat beliau sadar bahwa Ali Asgar telah gugur di pelukannya, beliau sangat ridho terhadap takdir Tuhan. Beliau adalah contoh nyata dari keridhaan terhadap takdir Tuhan. Bayangkan betapa sakitnya, betapa agungnya kesakitan ini dalam hati Aba Abdillahil Husain alaihimussalam, di mana putranya yang berusia 6 bulan gugur di pelukannya dengan cara yang sangat tragis. Tetapi bagaimana reaksinya Aba Abdillahil Husain alaihimussalam? Maka pahlawan pertama adalah Aba Abdillahil Husain alaihimussalam, di mana beliau ridho atas kemauan Tuhan. Dan juga bukan hanya Ali Asgar, tetapi Imam Husain alaihimussalam mengorbankan segalanya di peristiwa Karbala. Bukan hanya Ali Asgar, tetapi saudaranya Abbas, ya, putranya yang paling tua bernama Ali Akbar, dan juga keponakannya Qasim bin Hasan dan Abdullah bin Hasan, dan pada akhirnya juga Ali Asgar, semuanya dikorbankan di jalan Tuhan. Dalam sejarah terdapat bahwa saat Imam Husain alaihimussalam menyadari bahwa Ali Asgar telah gugur di pelukannya, Imam Husain alaihimussalam mengambil darah leher Ali Asgar dan setelah itu memercikkannya ke langit, dan setetes pun dari darah itu tidak kembali turun ke tanah. Kenapa? Karena darah itu diterima oleh Tuhan. Nah, kenapa Imam Husain alaihimussalam melakukan hal itu? Kenapa Imam Husain alaihimussalam memercikkan darah ke langit? Ya, tidak tahu, mungkin adik-adik kita pernah nonton film Mukhtar nggak? Pernah. Ya, dalam film Mukhtar juga
ada di situ di mana Imam Husain alaihissalam mengumpulkan darah Ali Asgar dan setelah itu mempercikannya ke langit kan. Nah, apa maksud Imam Husain alaihissalam dari hal itu? Pertama, itu adalah perilakuan yang simbolik ya. Aba Abdillahil Husain alaihissalam ingin menyampaikan beberapa fakta. Pertama, Imam Husain memercikkan darah itu ke langit untuk mencontohkan bahwa saya mengorbankan putra saya ini Ali Asgar yang berusia 6 bulan ya, demi keridhoanmu wahai Tuhan ya. Menurut adik-adik, Tuhan itu di mana? Di langit kah? Di mana? Di surga. Nah, Tuhan itu ada di mana-mana ya. Tetapi itu perilakuan yang simbolik. Aba Abdillahil Husain alaihissalam mempercikan darah itu ke langit agar menyampaikan bahwa saya mengorbankan Ali Asgar di jalanmu wahai Tuhan. Kedua, Imam Husain alaihissalam memercikkan darah ya untuk menyampaikan bahwa saya tidak ridho atas kezaliman yang musuh lakukan terhadap saya dan Ali Asgar ya. Maka di saat itu Aba Abdillahil Husain alaihissalam mengatakan wantaqim lana minaz zalimin. Artinya apa? Imam Husain alaihissalam berdoa, balaskanlah darah kita dari kaum yang penindas. Nah, di sini, di cerita ini ada fakta yang kita bisa dapat di mana Aba Abdillahil Husain alaihissalam sebelum menuju ke medan laga melakukan beberapa perpisahan. Pertama, Aba Abdillahil Husain alaihissalam melakukan perpisahan dengan keluarganya, semua keluarganya ya, termasuk Sayyidah Zainab, putrinya Sukainah dan Ruqayyah dan lain sebagainya. Kedua, Imam Husain alaihissalam melakukan perpisahan secara khusus dengan Sayyidah Zainab ya, karena setelah kesyahidan Aba Abdillahil Husain alaihissalam, Sayyidah Zainab harus melanjutkan jalan Aba Abdillahil Husain alaihissalam, melanjutkan peristiwa Karbala, membawanya ke Syam. Ketiga, Aba Abdillahil Husain alaihissalam melakukan perpisahan dengan Imam Sajjad alaihissalam. Kenapa? Karena Imam Sajjad alaihissalam adalah imam selanjutnya ya. Maka Aba Abdillahil Husain alaihissalam melakukan perpisahan dan menyerahkan tausiah atau taklif kepemimpinan atau imamah kepada Imam Zainul Abidin. Dan keempat, perpisahan khusus dengan Ali Asgar. Mungkin kita pikir anak bayi yang berusia 6 bulan kan tidak akan mengingatkan perpisahan ayahnya ya. Adik-adik, apakah kalian ingat apa yang pernah kalian lakukan di usia 6 bulan? Tidak kan? Nah, tetapi apa faedahnya Aba Abdillahil Husain alaihissalam melakukan perpisahan dengan Ali Asgar? Di sini ada fakta tarbiyah istilahnya ya, dimana bayangkan jika Ali Asgar tidak syahid
pada tragedi Karbala dan tumbuh menjadi besar, ya. Mungkin beliau bertanya, ayahku di mana, ya. Terus dijawab, ayahmu syahid di Karbala. Pasti ada pertanyaan dari Ali Asgar bahwa apakah pernah ayah saya menyayangiku? Apakah pernah ayahku memedulikanku? Kan? Nah, maka pasti tantenya Sayyidah Zainab mengatakan bahwa iya, karena perpisahan terakhir khusus tentang dirimu dan abahmu. Nah, ini ada fakta tarbiyah di mana Islam memiliki plan tarbiyah dari sebelum lahir sampai akhir kematian, bahkan setelah kematian. Baik. Dan juga Imam Husain alaihimussalam ingin memaafkan setiap kesempatan dan alasan untuk membimbing, ya, membimbing dan menyadarkan hati manusia. Karena saat Aba Abdillahil Husain alaihimussalam membawa Ali Asgar di hadapan musuh, ya, musuh saat mendengar tangisan Ali Asgar, mereka sempat ragu. Ya, kita kan berperang dengan Husain, dan di pikirannya musuh, Husain itu orang yang sudah keluar dari agama. Nah, peperangan ini terhadap Imam Husain, tetapi apa dosanya anak kecil ini yang berusia 6 bulan? Imam Husain alaihimussalam ingin memanfaatkan situasi untuk memberikan hidayah kepada musuh. Dan juga Imam Husain alaihimussalam ingin istilahnya menuntaskan hujjah, ya, menyelesaikan hujjah bahwa dari kaum ini tidak ada yang sudah bisa dapat hidayah, karena bahkan tangisan anak berumur 6 bulan pun tidak berefek untuk hati para musuh ini yang sangat keji. Berarti selama ini kan ada 2 pahlawan. Pahlawan pertama adalah Aba Abdillahil Husain alaihimussalam. Pahlawan ketiga adalah Ali Asgar, ya, dimana kita mengenal Ali Asgar sebagai tentara Aba Abdillahil Husain alaihimussalam yang terakhir, prajurit terakhir untuk Aba Abdillahil Husain alaihimussalam. Saat Aba Abdillahil Husain alaihimussalam ingin menuju ke medan laga, tiba-tiba dalam riwayat, dalam sejarah, Ali Asgar mulai menangis. Padahal sebelumnya karena beberapa hari Ali Asgar tidak dapat minum susu, ya, maka dia itu sangat lemah, bahkan tidak bisa nangis. Tetapi saat Aba Abdillahil Husain menuju ke medan laga, tiba-tiba Ali Asgar menangis. Seakannya Ali Asgar mengatakan, bawalah saya bersamamu karena saya juga bisa membantumu wahai ayah. Dan ialah pahlawan kedua dalam cerita ini, di mana saat Aba Abdillahil Husain alaihimussalam mengangkatkan Abdullah Ar-Radhi atau Ali Asgar dan meminta air, ya qaum illam tarhimuni farhamu hadza tifl, wahai kaum, jika kalian tidak mengasihaniku, kasihanilah anak kecil ini. Ia tidak berdosa, ia tidak pernah melakukan apa-apa terhadap kalian, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh
musuh. Harmalah, salah satu prajurit musuh yang sangat tidak memiliki kasih sayang, memanah leher Ali Askar. Nah, pahlawan ketiga siapa? Pahlawan ketiga dari cerita ini adalah Bunda Ali Askar dan istri bagi Imam Husain alaihissalam, yaitu Rubab. Saat Aba Abdillah Husain alaihissalam bingung, ia mau melakukan apa karena anaknya telah gugur di pelukannya. Ya, Imam Husain alaihissalam bingung jika Imam Husain membawanya kembali dalam kemah, ya, Imam Husain khawatir jangan sampai keluarganya Ahlul Bait melihat keadaan Ali Askar dan menangis bersedih. Maka Aba Abdillah Husain alaihissalam bingung, ia harus melakukan apa, ya. Tiba-tiba ada nada dari langit, da'hu ya Husain fa inna lahu murdi'an fil jannah. Artinya apa? Biarkanlah putramu ya Husain, biarkanlah. Karena apa? Karena dalam surga adalah sudah disiapkan yang akan menyusui Ali Askar. Nah, maka Aba Abdillah Husain alaihissalam, ya, menuju ke belakang perkemahan untuk istilahnya menguburkan Ali Askar. Ia menggali sebuah kuburan kecil dan ingin menguburkan Ali Askar. Tapi tiba-tiba ada nada dari bundanya, mahlan mahla yabnaz Zahra. Sebentarlah, tunggulah sebentar, ya, biar saya sekali lagi bisa melihat anakku Ali Askar. Ya, apa yang kita bisa dapat dari kisah ini? Nah, kita bisa lihat kesabaran Bunda Ali Askar, di mana beliau sangat sabar di saat itu. Beliau istilahnya tidak menjerit, ya, atau tidak mengomel kepada Aba Abdillah Husain alaihissalam, ini semua salahmu, kenapa kamu membawa kami ke sini. Tidak, tetapi Bunda Rubab juga ikut ridho dengan takdir Tuhan dan juga apa yang dilakukan oleh Aba Abdillah Husain alaihissalam. Jadi pelajaran yang kita bisa dapat dari Bunda Rubab itu kesabaran, ya, dan juga menerima takdir Tuhan dan ridho kepada takdir Tuhan. Dan juga Bunda Rubab setelah kejadian Karbala, beliau tetap kuat dan teguh. Beliau melakukan jihad tabyin. Apa arti dari jihad tabyin? Bunda Rubab menyampaikan apa pesan dari Karbala, apa yang sebenarnya terjadi di Karbala. Dengan cara apa? Dengan cara mengadakan acara duka dan aza Aba Abdillah Husain alaihissalam, di mana hari ini juga adik-adik kita menghadiri acara duka Aba Abdillah Husain alaihissalam, melanjutkan perjuangan Sayyidah Zainab, Aba Abdillah Husain alaihissalam, Ali Askar, serta Bunda Rubab. Jadi dari kisah ini, di mana ada 3 peran utama, 3 pahlawan, ya, yaitu adalah Aba Abdillah Husain alaihissalam dan juga Ali Askar dan bundanya Rubab. Kita bisa dapat banyak pelajaran.
Pelajaran pertama, kita harus ridho terhadap takdir Tuhan, ya. Nah, jika dalam kehidupan kita dapat kesulitan, ya, kita harus menyadari bahwa bisa jadi kesulitan itu adalah ujian dari Tuhan dan kita harus ridho atas ujian Tuhan ini. Karena jika kita lolos dan melewati ujian ini, makam kita di mata Tuhan akan naik, sama seperti Ali Asgar insya Allah. Kedua, kita harus sabar, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fasta'inu bis sabri wassalah, wahai hamba-hambaku, ya, saat kalian mendapatkan kesulitan, ya, kalian istilahnya melakukanlah sholat dan sabar. Dengan sholat kita memperkuatkan iman, dengan sabar kita bisa melewatkan ujian. Baik, mungkin pada kesempatan ini hanya inilah yang Al-Fakir bisa sampaikan pada adik-adik kita. Semoga insya Allah adik-adik kita menjadi generasi yang mengikuti langkah-langkah Aba Abdillahil Husain alaihimussalam insya Allah, dan insya Allah besar menjadi tentara Al-Mahdi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ajli walikal faraj. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islama wa ahlah wa khzulil kufra wa ahlah. Allahumma hafidh qaidana al-Khamenei. Allahumma hafidh sayyidina as-Sistani. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli biladil islamiyah. Allahumma arzuqna syafa'atal Husain yaumal wurud wa tsabbit li qadama sidqin inda kamal Husain wa ashabil Husain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.